Adakah zaman Nabi sahabat tabi'in melaksanakan tahlilan terhadap mayat 3, 7, 40, 100 ribu hari? Abu Hurairah sebelum tidur malam maka dia memetik tali yang dia simpul 2000 simpul al-fa'uqadah 2000 simpul. Setelah itu barulah dia tidur malam 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi jangan pertanyaannya pernah nggak dilakukan Nabi? Pernah nggak dilakukan Nabi? Abdurrahman bin Auf kalau dia masuk rumah dia baca ayat kursi di 4 pojok. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Tidak pernah dilakukan Nabi. 7 hari 40 hari buat kenduri, bagi makanan, kirim doa. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat Nabi. Tapi ada dalam fatwa tabi'in namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, ulama dari kalangan tabi'in, orang yang meninggal dunia maka dia diuji di kuburnya selama 7 sampai 40 hari, maka dianjurkan bersedekah dan berkirim doa. Andai saya mati, keluarga saya akan bersedekah selama 40 hari. Pergi ke panti jompo, ke panti yatim, berikan makanan terus. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayus sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Pernah kamu beli air minum? Enggak pernah. Pernah kamu kasih air minum botol? Enggak pernah. Lalu kamu sedekah apa? Sumur bor. Mantap. Nah, tapi jangan sampai gara-gara tradisi ini yang miskin, yang susah sampai ngutang bubur kacang hijau. Sudah jatuh ditimba tangga, diterkam kucing. Maka kita pesan ke dia, Pak, kami tahu bapak tak mampu, istrimu meninggal dunia, maka kamu jangan ngutang-ngutang, kami yang akan bawakan makanan. Karena kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far sudah mati, meninggal, buatkan makanan untuk keluarganya, karena dia sudah susah. Tapi bagi yang kaya, kebun sawitnya lebar, ada tambak udangnya, ada tambang batu baranya, dia mau bersedekah, silakan. Yang takut makan, ada kata sambutan dari ahli waris, Bapak Ibu sekalian, ini makanan yang ada ini bukan harta utang, bukan pinjaman, bukan warisan bapak kami, ini murni sedekah saya, anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Semoga Ustaz Haris sekeluarga dan kita semua di sini dilindungi Allah dan diberkahi Azza wa Jalla. Amin. Berhubungan dengan tema neraka, ada satu kebiasaan yang bisa menjerumuskan saya pribadi ke neraka karena ketidaktahuan dan tidak cukup ilmu saya. Bagaimana melakukan sesuai sunnah? Karena saya takut asal ikut-ikutan. Kebiasaan tersebut adalah tahlilan atau ngelayat. Tolong jelaskan sedetail-detailnya Ustaz, berdasarkan pengalaman Ustaz Khalid pribadi. Gimana sikap kita yang benar jika mendatangi acara seperti ini dan sikap kita bila mengadakan acara itu? Dan bagaimana menolak orang yang akan melakukan pengajian buat si mayit? Ini sesuai dengan tema kan? Kok bagaimana lolos sortiran? Dari kiri, dari sini kok. Membela diri Marwan ini. Ada malaikat yang catat. Terus teman-teman sekalian, tahlil adalah, saya sudah sering jawab ini, dan pertanyaan seperti ini sudah sering diulang-ulangi, selalu diulang-ulangi. Ini yang saya bilang semestinya tidak usah ditanya lagi. Kalau sudah lihat bisa lihat di YouTube ya. Karena saya lihat pertanyaan seperti ini yang selalu dijadikan sebagai pemicu. Ya. Ini Ustaz Wahhab ini larang berzikir. Padahal dia tidak paham apa yang kita jelaskan. Tahlil adalah la ilaha illallah. Bagus tahlil itu. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir. Sholat sudah nggak ada, haji nggak ada, zakat sudah nggak ada di surga, tapi zikir selalu. Nggak bisa lepas itu. Karena nafas mereka ahli surga, nanti kita belajar di dalam buku kita ini, itu adalah tasbih dan takbir, tahlil. Mereka selalu menyebut, memuji Allah di surga. Jadi ini ibadah tidak pernah luput ini, gitu kan? Kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya juga panjang lebar jelaskan sebagian darinya, penjelasan masalah ini berjudul dasarnya doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Zikir Nabi kerjakan ya, zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan?
ada zikir yang beliau baca, misal doa dibaca pada malam hari, ada doa dibaca pada saat sujud, pada saat ruku, ada tempat-tempatnya semua. Nabi SAW kalau memandu itu, ada yang ditentukan tempat-tempatnya, ditentukan jumlahnya gitu kan. Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir, bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan, satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi, ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kalau kita sedang bertakziah, kita pahami dulu pertama sekali definisi takziah, meringankan beban keluarga mayit, bukan untuk mayit. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far Allah mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain, gitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka. Gak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir. Bukan, letakkan pada tempatnya saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW? Apa ruginya? Gak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau. Jadi mudah, jadi simpel kita. Saya pernah jelaskan ini, tapi sekarang saya reviewkan, saya pernah mengalami ada mertua saya meninggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kemudian pada saat meninggal di rumah sakit, alhamdulillah kebetulan saya pas ada. Kemudian saya panggil adik ipar saya untuk ngurus sama-sama jenazah. Dibawa ke kampungnya di pedalaman di Jawa Timur. Saya pergi ke sana. Kemudian mesti diuruslah jenazah. Saya panggil adik ipar saya ajarin caranya ini begini, cara mandikannya segala macam, bersihkan kotorannya. Udah selesai semuanya perawatannya, lalu kemudian kami taruh jenazahnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bawa ke masjid nih. Udah. Ada orang-orang datang semua, kemudian kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, rupanya ada tradisi-tradisi yang ada. Biasanya orang berdiri dulu, ngomong dulu segala macam, disuruh saksikan ini orang mati begini, isyhadu dan seterusnya. Khair semuanya gitu. Baiklah, ini waktu orang mertua saya meninggal tidak pernah kita buat gitu. Habis dia disolati, sudah jemaah sekalian sudah disolati, kita bawa ke masjid. Nabi SAW dalam riwayat dikatakan solati sahabat langsung sahabat berlumba-lumba memikul jenazah itu. Segera. Lalu kata Nabi SAW, kalau di punggung kalian orang saleh, maka dia, si jenazah itu, ruhnya akan berkata, sungguh gembira, kalian akan membawa dia ke satu tempat yang senang, menyenangkan. Lalu kalau dia orang buruk, maka itu seburuk-buruk yang ada di pundak kalian. Karena dia akan berkata, kemana kalian akan membawanya? Sungguh celakalah dia. Begitu seterusnya, sampai dibawa ke kuburan. Lalu Nabi SAW menurunkan jenazah, dan diturunkan jenazah ini, kemudian mereka naik, lalu kemudian ditutup. Itu sunnah Nabi SAW. Maka saya lakukan seperti sunnah ini. Jadi nggak ada lagi dibuka kupingnya, diazanin, panggil anaknya azan, kena azan untuk sholat, gitu kan. Nggak ada hubungannya sama orang mati. Allah mengatakan, innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati. Saya pernah lihat di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, lalu antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau dia datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Yang mau dipandu ini? Waktu masih hidup ajar, gitu. Jangan lagi mati. Baiklah, kita turunin jenazah itu, ditutup, lalu saya naik sama ipar saya, sama satu orang lagi bantu, setelah kami keluar ditutup. Rupanya saya nggak tahu di situ ada beberapa teman-teman kiai yang hadir. Kemudian setelah itu saya jalankan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi? Nabi SAW waktu pernah mengubur sahabatnya, jenazah sahabatnya, langsung beliau berceramah tentang proses orang mukmin kalau ruhnya mati, maka akan datang 3 malaikat, kiri kanannya malaikat rahmah membawakan kafan dari surga, malaikat maut diburu-buru kepalanya mengatakan, hei jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Terus saja saya sampaikan sampai saya sadari ipar saya menangis dan orang-orang banyak yang nangis karena riwayatnya panjang itu tentang ruh orang beriman keluar, kemudian mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, naik ke langit, semua malaikat menyambut ruh itu. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersama jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan masih terdengar suara sendalnya. Kemudian baru datang malaikat mendudukan dia, tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang mukmin, kata Nabi SAW, dia akan menjawab, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah akan menetapkan lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia maksudnya adalah kalau ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu haji, kalau dia belajar wahyu dia bisa punya jawaban, gitu kan.
Di akhirat maksudnya di kuburan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir, ini adalah di kuburan, pertanyaan malaikat di kuburan. Maka dia akan jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad dalam Quran. Sudah selesai. Dibuka baginya pintu neraka. Ini dilihat neraka, dia ketakutan. Lalu kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, kelebihan segala macam. Lalu kemudian dia malaikat berkata, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum. Dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ibadahnya, sholatnya, semuanya akan menemani dia. Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bentangkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau dia orang kafir atau orang fasik, akan datang 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa kiri kanannya membawakan kafir dari neraka, 1 malaikat mau dibunuh-bunuh kepalanya mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah wadah murka Tuhanmu. Lalu berserakan di tubuhnya, lalu malaikat menarik dengan keras secara paksa, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras hingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar ditangkap malaikat azab, dipakai kain kafan dari neraka lalu dibawa ke atas. Belum tiba di langit pertama, semua malaikat menolak karena mengeluarkan bau busuk dari bau bangkai. Wa naudzubillah. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana saya akan bangkitkan. Lalu diantarlah bersama dengan jenazahnya diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih dengar, setelah itu telapak kaki mereka, setelah itu malaikat lain datang di kuburan mengatakan, dudukan, dia tanya, siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan atau apa ya gitu. Saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang gitu. Walaupun dia orang muslim tapi banyak dosanya tidak sempat tobat begitu. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dia kagum tercium bau yang wangi. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa di sini tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal patuh, selesai gitu kan. Masuk sini. Tapi ditutup sekarang. Ini tempat kau sekarang, neraka dibuka dengan siksaannya segala macam. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, baunya busuk, menakutkan. Dia bilang, pergi kamu. Siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian datanglah malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Ini Allahu a'lam, Allah lebih tahu maknanya, tapi kita imani gitu kan. Membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Yang akan dihantamkan ke kepala jenazah ini, kemudian dia hancur, lalu diutuhkan kembali begitu terus sampai hari kiamat. Itu keadaannya. Maka riwayat ini saya sampaikan teman-teman sekalian, pada saat itu ternyata ada yang sempat menangis ya. Setelah itu kami pulang, dan saya bilang sebelum pulang, bapak sekalian, kami membuka rumah orang tua kami untuk takziah selama 3 hari. Sunnah Nabi SAW takziah itu adalah begini, datang, doakan, sabarkan kami, dan lagi berminat membawa makanan silakan. Kami tidak siapkan makanan dan minuman karena sunnah Nabi SAW gitu. Alhamdulillah 3 hari itu nggak ada acara apa-apa, nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Orang datang, doakan kita, pergi, bawa makanan, pergi. Hanya banyak orang yang datang waktu itu, tokoh-tokoh masyarakat datang terus ngobrol sama saya, banyak bertanya masalah hukum. Sebelum saya pulang ke Surabaya kemudian balik ke Jakarta waktu itu, ada beberapa tetangga, keluarga mertua saya mengatakan, kami selama ini hadapi kematian belum pernah seperti ini. Kami merasa 3 hari ini nggak ada beban, dan sekarang seperti kami sudah ikhlas melepaskan. Sebenarnya sunnah Nabi SAW. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalamah larang sehingga lagi menyesatkan, tidak. Silakan buat, yang antum mau buat silakan, bebas gitu kan. Semua orang bertanggung jawab. Tugas saya menyampaikan saja gitu kan. Berada di zona aman lebih baik daripada zona yang tidak aman gitu. Walaupun anggap tidak haram, tapi minimal syubhat. Baik, ini sama saja. Lebih baik kita di zona aman. Ada perintah kerjakan, tidak ada tinggalkan. Sebatas itu saja. Allahu a'lam. Tahlil tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, waktu Nabi wafat dan sebagainya. Ini pertanyaan yang berlebihan. Jadi kalau beragama itu langsung Nabi melakukan enggak? Kalau Nabi enggak, ya jangan dilakukan. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama menjadi bermacam-macam pemahaman. Ada diemnya Nabi, namanya ikrar, takrirnya Nabi, itu juga menjadi sebuah syariat. Sekarang untuk menilai bukan dicocok langsung Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan enggak dengan ajaran Nabi? Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Misalnya dicampurnya antara sesuatu, akhirnya majelis, radio, televisi, itu kan urusan dunia. Nabi gak menjelaskan urusan buat, gak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kulla bid'atin dolalah.
Enggak ada Nabi mengatakan kullu bid'atin diniyatin dhalalah. Enggak begitu Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah dhalalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi, maka Nabi sampai berani berlebihan. Kaidah ini bermasalah. Adzan 2 di hari Jumat ini adalah dilakukan sahabat Nabi. Dari Sayyidina Utsman dan sahabat semuanya melakukan adzan 2 dan punya tujuan. Apakah berani berkata zaman Nabi saja nggak ada adzan 2? Lihat, yang nggak mau adzan 2 biasanya pakai prekem. Nabi saja tidak melakukan. Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Utsman adalah melakukan kesalahan besar, karena Sayyidina Utsman mengadakan apa? Adzan 2. Sholat tarawih dengan seperti yang Anda lakukan itu adalah dikumpulkan Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kenapa kok Sayyidina Umar tidak dikatakan bid'ah? Kenapa Sayyidina Utsman juga tidak dikatakan bid'ah yang demikian itu? Mereka adalah, pertama adalah sahabat Nabi dan mereka adalah ulama, mengerti tentang mana yang dilarang Nabi SAW. Kemudian di saat melakukan sesuatu kemudian diikuti oleh orang lain, para ulama-ulama yang lainnya, pasti ini adalah karena sesuatu itu tidak melanggar Rasulullah SAW. Sehingga disepakati masalah adzan 2 adzan itu sepakati dari masa ke masa. Sekarang ada orang muncul akhir zaman seolah lebih hebat daripada Sayyidina Utsman, lalu pengen mengembalikan kepada Rasulullah adzan 1. Kalau Anda tidak adzan pun sholat Jumat tetap sah kok Jumatan Anda, nggak pakai adzan. Kalau adzan 2 sunnah khulafaur rasyidin Sayyidina Utsman bin Affan. Saya biasa, saya kalau seandainya saya harus khutbah di tempat yang adzannya 1, saya nggak terlalu mempermasalahkan. Akan tapi jangan sampai mencaci adzan 2 lalu dikatakan bid'ah gara-gara kaidah tadi pada zaman Nabi nggak ada. Wah, ini bahaya sekali. Tapi masuk dalam satu naungan riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya zikir, diperintahkan Nabi zikirlah dengan cara apa saja. Yang penting zikirmu adalah dengan cara benar, dengan adab yang benar. Tapi kalau zikirnya dibarengi keharaman, ya nggak benar. La ilaha illallah lagi perempuan sampai cubit-cubitan, ya haram. Kalau zikir kumpul kemudian bersama, haram. Tahu yang alasannya Nabi pun tidak mengajarkan zikir bareng-bareng. Innalillah. Kan Nabi sudah nyuruh berzikir banyak. Jadi gara-gara pertanyaan seperti tadi itu, kami yakin bukan pertanyaan ibu sendiri, dari orang yang sok. Jadi Nabi tidak coba pernah ada tahlilan, pernah ada tawasulan, terus apa lagi, pernah ada selamatan, dan seterusnya. Sekarang tanyakan tahlilan itu apa? Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Tahlilan adalah kandungan di dalamnya adalah doa. Kemudian tahlilan itu dibahas oleh para ulama, bukan Anda, bukan dia yang bertanya. Makanya orang yang mempertanyakan tentang tahlilan itu menunjukkan, mohon maaf, ketidakmengertian dia tentang ilmunya para ulama. Tahlilan itu ada judulnya khusus di dalam bab fikih, bukan tahlilan. Tahlilan itu kelihatannya spesial negeri kita ini. Tahlilan karena ada la ilaha illallah namanya tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu sudah masuk dalam. Makanya aneh sekali kalau orang itu mengatakan begitu. Ulama dari masa ke masa membahas masalah ihda'ut thawabi, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu. Kadang disebut tahlilan, kadang ihda'ut thawab. Berarti dia tidak ngerti masalah ihda'ut thawab. Suruh bahas, cari judul ihda'ut thawab, menghadiahkan pahala. Bahkan orang yang sangat diagungkan oleh orang yang anti tahlil, imam mereka memperkenankan dengan terang-terangan, memperkenankan. Berarti dia seolah-olah lebih hebat dari gurunya itu. Dia orang, mohon maaf, dia perlu diobati, dia sakit. Jadi pembahasannya tahlilan bukan begitu, menghadiahkan pahala. Lah ini ada ndak? Bagaimana pendidikan yang diambil dari Nabi? Orang satu amalan tapi pahalanya untuk orang lain. Ada ndak contoh dari Nabi? Apakah Nabi mengizinkannya? Kalau sudah ulama jumhur sudah mengatakan boleh, pasti ada riwayat yang dinukil dari Nabi. Ternyata mereka mendatangkan riwayat, termasuk seorang perempuan mengatakan, bapakku pernah bernadar mau haji, bagaimana, apakah boleh aku hajikan? Yang haji dia, tapi pahalanya untuk bapaknya. Sehingga yang lainnya disamakan, banyak kisah panjang. Jadi permasalahannya adalah dengan pertanyaan itu seolah-olah dia lebih tahu tentang Nabi SAW. Tahu Nabi, jadi seolah-olah hukum itu hanya diambil daripada pekerjaan Nabi, omongan Nabi saja. Jadi pemahaman ulama sudah tidak berguna lagi.
Pemahaman ulama itu luas. Bagaimana ulama memahami teks satu hadis. Kalau satu permasalahan akan didatangkan semua riwayat-riwayat hadis yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, dikumpulin dulu, dikumpulin dari Quran, dikumpulin hadis Nabi, dikumpulin, baru disimpulkan. Makanya kalau orang tiba-tiba mengambil satu hadis langsung dipakai, ini siapa perang terus dengan saudaranya, kayak ketemu tadi hadis itu, manjara izarahu ma'asfala al-ka'baini fahuwa finnar, yang di bawah setelah mata kaki di neraka. Baca itu langsung neraka. Loh, Abu Bakar di neraka dong, bajunya turun di bawah mata kaki, loh kan? Nggak sadar karena ada riwayat yang lainnya. Jadi yang diperkenankan itu bukan harus sesuatu yang memang pernah dilakukan Nabi, tapi Nabi secara umum mengizinkan. Coba kalau di dalam tahlilan itu apa sih di dalamnya? Di dalamnya adalah bagaimana biasakanlah kamu itu untuk bisa memberikan sedekah. Sedekah itu pasti diterima. Kemudian berdoa, kemudian kamu pertemukan saudara agar tidak terjadi berantem, berkumpul silaturahim di situ. Kemudian setelah itu ada tausiah di dalamnya. Kemudian ada idah usaha menghadirkan pahala. Mana yang haram? Oh, ini adalah namanya bid'ahnya bukan bid'ah yang ini, tapi ada idhofiyah. Ini mulai mengarang lagi. Jadi kayak mencari-cari. Pokoknya kalau tidak masuk neraka nggak boleh. Kalau tidak masuk di sini, jarum di sini. Ini adalah orang sakit yang dia tuh sebetulnya, naudzubillah ya, yang mengatakan anti tahlil dan semuanya, ternyata dia telah berantem dengan gurunya sendiri. Uniknya, sudah begitu seolah menjelekkan itu bid'ah. Sampai saya kemarin ada orang beri kabar, kok masih ada ya orang bahas begitu, kunut katanya bid'ah, ajib, dengan tegasnya. Ada video kecil yang dibagi, ajib, kunut bid'ah. Imam-imam mereka saja sudah mengatakan nggak apa-apa, kok kunut? Ini hanya khilaf di antara madhab. Jadi memang kedangkalan ilmu seseorang. Makanya yang tiba-tiba mengatakan bid'ahnya kunut, itu biasanya satu paket yang serta-merta mengatakan bid'ahnya tahlilan ini, dan dia tuh sudah berlawanan dengan guru-guru mereka sendiri. Karena itu bukan ilmu dia, hawa nafsu dia. Hawa nafsu. Allahu a'lam bishawab. Jangan dosa dengan hawa nafsu. Jadi tahlilan itu isinya apa? Apakah diajarkan Nabi? Masalah dilakukan di depan Nabi atau tidak? Ini bukan sesuatu kebaikan yang ada hari ini tidak harus pernah dilakukan pada zaman Nabi. Tapi mungkin Nabi mengisyaratkan, Nabi memerintahkan terang-terangan, atau Nabi mengisyaratkan dalam satu dalil umum, bisa. Kalau Nabi mengatakan hendaknya kalau kamu mendapatkan nikmat syukuran. Lah kok syukuran haji jadi bid'ah itu gimana? Nikmat kan orang bisa haji. Bid'ah. Karena Nabi tidak mengajarkan syukuran haji, walah habis semuanya. Tentunya pindah rumah syukuran, bid'ah. Ajib, orang pindah rumah biar dibacain doa tetangganya, bid'ah. Aneh bener, syukuran rumah saja kok bid'ah. Itu ada apa ini? Sudah dicetak lidahnya, ini lidahnya itu bengkoknya bid'ah begitu itu. Nasib itu orang, naudzubillah. Semoga Allah mengampuninya dan berikan hidayah kepadanya. Selesai, wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk masalah tawassul, tahlil kita punya pembahasan dan sudah ada videonya. Kita ada membahas tentang tahlil. Kita juga pernah dialog dengan mereka. Ada tahlil, ada tawassul syar'i, tahlil. Terus apa lagi? Nah, ini ada semuanya dan sangat syar'i dan kembali kepada Nabi SAW. Artinya tidak bertentangan, bahkan masuk di dalam ajaran Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab.